Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aturan dan sistematika penelitian tindakan kelas PTK bagi Bapak Ibu Guru. Kebetulan saya sudah menulis di blog saya, saya akan membuka blog saya, hadapi cekdikblogspot.com. Ya, ini aturan dan sistematika penulisan PTK. Oke, kita coba buka. Silakan Bapak Ibu Guru bisa membuka blog saya, kadapiceklik.blogspot.com. Aturan dan sistematika penulisan PTK. Ketentuan umum dalam pembuatan PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, format pengetikan. Laporan diketik dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, ukuran kertas menggunakan ukuran A4 dan F4 atau yang disingkat dengan yang biasanya disebut kertas pendek. Kemudian ukuran huruf 12 cm. Ketiga, jenis huruf yakni Times New Roman. Kemudian yang keempat, spasi menggunakan 1,5. Rata kiri dan kanan. Yang kelima, margin atas dan kiri 4 cm. Sedangkan margin bawah dan kanan 3 cm. Yang keenam, substansi laporan. Beberapa yang harus diperhatikan dalam substansi laporan PTK diantaranya. Yang pertama, orisinalitas, yaitu laporan merupakan karya sendiri, bukan jiplakan atau fotokopi dari karya orang lain. Ini perlu diingat Bapak Ibu Guru. Karya kita itu merupakan karya kita sendiri, bukan jiplakan atau fotokopi dari internet atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, konsistensi. Merupakan laporan memiliki benang merah yang menjiwai dan mengikat antara bagian yang satu dengan yang lain, sehingga memiliki alur yang runtut dan konsisten dengan masalah penelitian yang dibahas. Kemudian yang ketiga, signifikansi. Merupakan laporan secara jelas mencerminkan upaya peningkatan penguasaan terhadap penelitian PTK yang sedang ditempuh. Kemudian yang keempat, akurasi, yakni laporan menyajikan secara akurat data dan fakta yang nyata tanpa rekayasa dan atau modifikasi. Yang kelima, bahasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa dalam pembuatan PTK adalah sebagai berikut. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang resmi, baik, dan benar. Kata atau kalimat yang digunakan dalam laporan PTK merupakan kata atau istilah baku yang diketahui oleh umum. Paragraf yang tersusun dari buah pikiran yang utuh dengan rumusan kalimat yang memenuhi unsur kalimat sempurna.
atau yang disebut dengan ejaan yang digunakan pada laporan mengacu pada penggunaan ejaan yang disempurnakan EYED. Selanjutnya, sistematika penulisan PTK. Yang pertama, judul. Sistematikanya judul, kemudian lembar pengesahan, kemudian surat pernyataan. Ini surat pernyataan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Di sini juga ada surat keterangan dari perpustakaan. Saya ditambahkan di sini. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar lampiran, abstrak. Bab 1 berisi pendahuluan dengan rincian. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, analisis masalah. Dan yang keempat, alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Yang kelima, rumusan masalah. Yang keenam, tujuan penelitian. Yang ketujuh, manfaat penelitian, perbaikan pembelajaran. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Silahkan Bapak Ibu Guru menggunakan referensi atau yang disesuaikan dengan judul yang dibahas. Oke. Kemudian bab 3, pelaksanaan penelitian. Yang pertama, subjek, tempat, dan waktu penelitian. Kemudian yang kedua, desain prosedur perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga, rencana pembelajaran prasiklus. Yang keempat, rencana perbaikan pembelajaran siklus 1. Yang kelima, rencana perbaikan pembelajaran siklus 2. Dan yang keenam, teknik analisis data. Kemudian yang keempat, yakni bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama berisi deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Kemudian pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Bab kelima berisi simpulan dan saran tindak lanjut. Pertama, simpulan, kemudian saran dan tindak lanjut. Daftar pustaka. Kemudian yang wajib dipenuhi juga lampiran. Harus melampirkan form atau yang sebagaimana berikut ini. Yang pertama, surat kesediaan supervisor 2 sebagai pembimbing atau kolaborator, surat keterangan. Kemudian perencanaan PTK, identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif pemecahan, rumusan masalah. Kemudian berkas RPP prasiklus, rencana pembelajarannya. Kemudian RPP perbaikan siklus 1, RPP perbaikan siklus 2, RPP perbaikan siklus 3, bila diperlukan. Biasanya sampai siklus
siklus 2. Kemudian lembar observasi pengamatan kinerja guru. Selanjutnya jurnal pembimbingan dengan supervisor kedua, kolaborator. Dan lampiran yang terakhir, hasil pekerjaan siswa yang terbaik dan terburuk per siklus. Hasil siswa itu harus dilampirkan. Oke, kita coba jelaskan sedikit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis judul laporan PTK, yaitu 1. Rumusan masalah singkat dan padat. 2. Menggambarkan perbaikan pembelajaran. Ketiga, mencantumkan materi yang menjadi fokus perbaikan pembelajaran. Dan yang keempat, merupakan tindakan yang paling penting dalam upaya perbaikan. Dan yang kelima, menunjukkan subjek penelitian. Ya, seperti contoh di bawah ini. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP atau SD negeri pada materi beriman kepada malaikat melalui metode yang bervariasi. Ini untuk guru PAI. Ambil contoh. Kemudian abstrak. Abstrak ini menyajikan saripati dari penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan penelitian, hasil dan simpulan. Abstraksi ditulis dalam satu paragraf dengan ketikan satu spasi. Abstrak yang baik tidak lebih dari setengah sampai 1 halaman. Sekitar 200 kata. Abstrak dilengkapi juga dengan 3 kata kunci. Bagaimana daftar pustaka Wardani? Kemudian bab 1 pendahuluan. Isikan latar belakang masalah. Bagian ini menguraikan secara singkat alasan dilakukannya penelitian tindakan kelas. Bahan yang digunakan dalam sajian ini adalah hasil studi pendahuluan yang mencakup hasil identifikasi dan analisis masalah serta penentuan alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Kemudian rumusan masalah. Bagian ini menyajikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Oke, kita lanjut. Setiap masalah dapat dijabarkan secara lebih khusus. Misalnya, bagaimana proses penerapan metode bervariasi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan seterusnya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah. Nah, ini terkait dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian. Pada bagian ini dijelaskan manfaat dari hasil penelitian bagi siswa, guru sebagai peneliti, sekolah, dan institusi pendidikan secara umum. Ya, manfaat penelitian ini bagi peneliti, siswa, guru, sekolah, dan instansinya. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Pada bagian ini diuraikan kajian teori atau konsep dan atau hasil penelitian yang relevan
dengan variabel penelitian. Oke. Kemudian bab ketiga, pelaksanaan penelitian, yang berisi subjek, tempat, dan waktu penelitian. Pada bagian ini diuraikan subjek penelitian, nama mata pelajaran, dan topik. Tempat dilakukan penelitian, waktu penelitian per siklus, serta pihak yang membantu penelitian. Kemudian desain dan prosedur penelitian. Pada bagian prosedur penelitian, dijelaskan perbaikan pembelajaran dalam bentuk skenario pembelajaran yang mencakup pendahuluan, langkah-langkah PTK yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, serta refleksi untuk setiap siklus pembelajaran. Kemudian teknik analisis data. Pada bagian ini dijelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang dikumpulkan. Data dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan. Data siswa berupa hasil belajar diolah dengan cara kuantitatif, sementara tanggapan observer diolah dengan cara kualitatif. Oke, kemudian ke bab 4, hasil dan pembahasan, yang berisi deskripsi hasil penelitian. Pada bagian ini disajikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, baik dalam substansi, jumlah maupun urutan penyajian. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari setiap perencanaan dan pelaksanaan setiap siklus pembelajaran. Hasil penelitian tersebut disertai dengan diagram, tabel, dan paparan. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Pada penelitian ini disajikan kajian guru terhadap hasil perbaikan pembelajaran yang diperoleh. Oke. Kemudian yang terakhir, bab 5. Simpulan dan saran tindak lanjut. Simpulan, bagian ini menyajikan simpulan dari uraian penelitian dan pembahasan. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dengan mengacu pada hasil penelitian. Saran tindak lanjut. Bagian ini menyajikan usulan pemikiran guru sebagai peneliti untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Ya, seperti contoh yang lazim, gaya American Psychology Association. Apa? Ya, sumber buku seperti di bawah ini, nama belakang penulis, huruf depan dari nama depan penulis, tahun penerbitan. Banyak seperti ini. Kemudian sumber dokumen negara, jenis dokumen, nomor, tahun, judul dokumen, seperti contoh undang-undang dan lainnya. Sumber internet, nama belakang penulis, tahun terbit, judul artikel,
Ambil tanggal, bulan, dan tahun dari sumber. Contohnya seperti ini. Oke, kita sering mengunduh kadang. Ya, demikian aturan dan sistematika penulisan PTK. Semoga paparan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu Guru untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Kemudian klik like, komennya kami tunggu, dan share video ini jika bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, kami sarankan silahkan buka blog kami gadapiceklik.blogspot.com. Dapatkan blog atau tulisan kami di blog. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.